Karisma Indonesia bersaudara bercinta saudara. Karisma Indonesia adalah organisasi pencinta alam yang berasal dari Sulawesi Selatan. Salah satu organisasi pencinta alam yang lahir di kota Makassar. Yang memiliki sejarah panjang dan telah berdiri selama 40 tahun. Kalau sejarah pembentukannya itu berasal dari anak-anak SMA 1. Waktu itu kan saya di SMA 1. Pengalaman pertama itu saya dengan temannya namanya Basri itu pergi mendaki di Sopeng yang gedung Safo itu. Nah, dari situ waktu itu kelas 1 SMA. Setelah itu pulang ke sekolah, saya berinisiatif untuk bikin kelompok pencinta alam yang orang biasa katakan Sispala kan. Beberapa orang waktu itu ada Bambang, ada Sulaiman, kemudian Ruslan Pakana dan lain-lain, Umar Arsal. Itu kita akhirnya bikin kelompok yang kita sebut sebagai Karisma 1 Bawah Karaeng. Kenapa kita sebut Karisma 1 Bawah Karaeng? Karena ujungnya kalau tulis Karisma itu ujungnya kan SMA 1, SMA 1. Bawah Karaeng itu nama gunung, di samping itu juga nama jalan di SMA 1. Kalau bisa tujuan pendirian awal tidak jelas, mau gagah-gagahan, namanya kita anak muda. Mau ya ada campur talek-talekan lah mau dianggap itu. Jadi tidak ada bilang tujuan-tujuan yang hebat, bilangannya cuman mau dibilang saja bahwasanya kita. Dan kita bikin pendakian besar-besaran dulu bersama-sama di pertama kali itu di Gunung Bulsaraung. Gunung Bulsaraung itu sampai 6 truk anak SMA 1, kemudian ada kalau tidak salah 8 PT-PT, laki-laki perempuan kita pergi mendaki sama-sama. Nah, akhirnya menurun ya, tinggal beberapa pentolan saja. Berjalan terus kita lakukan pendakian dan mendaki teman-teman SMA sama macam Heri, Imran dan lain-lain itu ke Bawah Karaeng. Semakin menguat. Kelompok ini semakin menguat, tapi tidak banyak. Akhirnya mengecil, yang namanya anak SMA itu kan banyak yang ikut-ikutan saja. Pas tamat dari SMA 1, kita sayangkan karena tempat bergaulnya dulu ini, poskonya ini, sekretariatnya ini Karisma. Di luar itu di Jalan Botolimpangan, di rumahnya Guntur Putra. Guntur Putra ini anak SMA 1, tetapi dia juga banyak bergaul dengan teman-teman di luar. Akhirnya di sana berkumpullah dari berbagai macam komunitas. Ada yang sudah mahasiswa, ada yang dari SMA lain. Akhirnya kita sepakat ini namanya Karisma ini jangan disimpan di SMA 1. Kita tarik keluar. Tamat saya bawa itu tetap Karisma. Jadi saya pendiri, penginisiatif, juga ketua pertama. Dan sekretarisku itu Umar Arsal. Umar Arsal yang 3 periode kalau tidak salah dia jadi anggota dewan dari Demokrat. Sekarang tinggal Jakarta. Anaknya Arsal Al-Habsi. Berjalan begitu, akhirnya kita ganti nama Karisma Indonesia Perserikatan Pencinta Alam. Akhirnya kita singkat menjadi Karisma Indonesia Serikat Pencinta Alam. Itu akhirnya kita singkat jadi KISCA. Nah, inilah yang terus-menerus berkembang, bikin prestasi-prestasi dan mengkader orang, bikin diksa. Punya metode pelatihan tentang pencinta alam, mengenai survival, peta kompas, bagaimana daya tahan hidup, prinsip-prinsip di pencinta alam.
Dulu itu langka sekali kelompok pencinta alam yang eksis. Nah, karena itu kita menerima tamu-tamu dari Jakarta, dari mana-mana, dari Bandung, Sulistiarto. Itu orang-orang yang terkenal, yang sampai sekarang masih berkiprah. Itu adalah sahabat-sahabat saya. Dari situ akhirnya kita kembangkanlah metode-metode. Bahwasanya ini kepencinta alaman ini bukan gagah-gagahan. Dari situ akhirnya kita melakukan advokasi, melakukan pembelaan terhadap lingkungan. Seperti salah satu contoh waktu terlibat pada gugatan kepada gubernur soal kebun kopi Melosia di Toraja. Nah, itu pertama kali itu ada kelompok yang menggugat gubernur. Kita pengadilankan, kita laporkan karena dia memberikan rekomendasi kepada Melosia yang merusak hutan adat, yang di dalamnya ada situs-situs di situ. Itu pabrik kopi apa di Toraja itu, dan kebun kopi. Terlibat macam-macam lah. Kita juga aktif untuk melakukan pengkaderan. Akhirnya kita kembangkan lah metode. Setelah itu baru kita lirik kembali sebenarnya filosofi dari kepencinta alaman ini apa yang menjadi dasarnya. Nah, kita liriklah bahwasanya tahun 74 pada geladian keempat di Makassar sini ada kode etik pencinta alam yang lahirnya memang di Makassar. Kode etik itu tahun 74 yang diprakarsai oleh senior dari Libra Double Cross dan lain-lain. Nah, di situ juga yang berinisiatif sehingga muncul Kipala, himpunan pencinta alam, Kipala Sulsel, yang diketuai oleh dulu Abi Baso Amri. Di situ juga kita bikin lomba kebut gunung dan lain-lain lah, macam-macam lah kegiatan. Jadi ramai pertemuan-pertemuan, seminar-seminar. Akhirnya atas nama Karisma, dulu saya diundang pada pertemuan hijau oleh Erna Witula yang undang Walhi untuk melakukan pertemuan hijau yang waktu itu di markas diadakan di KNPI yang masih di pantai itu, di hampir dekat sampingnya RTP di situ. Nah, dari situ berkembang, akhirnya saya ikut pelatihan advokasi lingkungan, akhirnya saya ikut pelatihan AMDAL, penilai AMDAL. Nah, itu yang berkembang terus. Nah, disitulah kita akhirnya bergaul secara nasional dan saya rubahlah karena ini kan begini, dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 82 karena saya tentang pokok-pokok pengelolaan lingkungan hidup. Itu pertama kali pencinta alam itu diundang-undangkan. Pertama kali ada dalam lembaran hukum itu NGO atau LSM dibagi dua, satu kelompok hobi, satu kelompok minat. Kelompok hobi itu pencinta alam yang bagaimana menyalurkan hobi. Nah, kemudian kelompok minat itu yang minat pada lingkungan hidup, minat pada HAM, minat pada pesona, minat pada kegiatan perempuan, kegiatan anak-anak. Jadi terbagi dua. Akhirnya muncullah lembaga Karisma Indonesia, lembaga mitra lingkungan, menjadi pendamping. Tetapi ini terjadi trouble di Karisma. Akhirnya saya tidak pakai Karisma lagi, saya kasih saja ke LML, lembaga mitra lingkungan. Karisma jalan terus dengan hobinya, saya dengan gerakan-gerakan LSM berkembang terus. Karisma jalan dengan pelatihan-pelatihan dengan hobinya dan macam-macam lah, macam-macam. Kan ini anak-anak Karisma, anak-anak liar, ya, anak-anak nekat, anak-anak yang tidak punya pikiran panjang, pemberani, main terobos, biar bekal. Jadi perjalanannya sebenarnya anak Karisma awalnya itu tidak sehat. Kalau sehat perjalanan itu kan gini, yang namanya kesehatan perjalanan, perbekalan cukup, equipment tentang apa dan segala macam cukup, misalnya tenda, selimut dan lain-lain itu, jaket apa semua. Juga kesehatan perjalanan itu dipengaruhi bahwasanya kita tidak punya masalah
hal yang kita pikirkan lagi di kota. Misalnya satu contoh, kalau kita pergi masih ada bilangnya ada ujian ke besok, itu tidak sehat itu. Harusnya bebas dari situ. Jadi setelah pembentukan Karisma Indonesia tahun 81, jadi saya masuk berada di tahun 1983 bergabung dengan Karisma Indonesia. Setelah saya bergabung di situ, saya mengadakan beberapa pendakian gunung di Sulawesi dulu awalnya ya, kayak Gunung Bawakaraeng, Gunung Apu-Batang, Bulu Saraung, dan Gunung Letimojong. Setelah sekian beberapa lama gitu, kita mengadakan ekspedisi Buntu Batu di Enrekang dan ekspedisi Gunung Babapuan di Enrekang. Nah, setelah itu kita mengadakan beberapa manjatan tebing, kita mengadakan juga camping, menjelajahi gua. Menjelajahi gua di situ di awal tahun 85. Gua yang ada di Maros, ada beberapa gua yang di Maros. Nah, setelah itu juga kita pernah mengadakan lomba kebut gunung Bawakaraeng tahun 84. Lumayan juga pesertanya pada waktu itu. Setelah itu Karisma bekerja sama dengan owner Jagiri ya, bosnya namanya Dodi Kasum. Dodi Kasum kita bekerja sama itu mengenai peralatan rock climbing. Kita mengadakan juga lomba climbing wall tahun 1989 yang diadakan di Pantai Losari, bekerja sama Karisma dan Jayagiri. Ya, disitulah cikal bakalnya lomba climbing wall pertama di Sulsel. Sejarah panjat tebing rock climbing alam sejak tahun 84 kita bekerja sama dengan Trem Jakarta. Kita mengadakan ekspedisi Babapuan dan beberapa ekspedisi lain lagi di Sambueja. Itu awal cikal bakalnya rock climbing. Ya, jadi pada tahun 1985 itu kita menjelajahi beberapa gua camping ya, termasuk Gua Saripa yang berada di Tadiang Maros, di Sambueja, dan di Gua Salukang Kalang berada di Karenta Maros, daerah Cagar Alam. Setelah itu kami mengadakan ekspedisi 12 gunung tinggi di Indonesia. Kebetulan saya sebagai ketua rombongan di Karisma. Jadi kita mengadakan pendakian beberapa gunung, diantaranya Gunung Kerinci, Gunung Gede, Pangrango, Merbabu, Slamet, Gunung Agung, Gunung Rinjani, dan Gunung Jaya di Papua ada. Ya. Jadi pada waktu itu kita mungkin melakukan sesuatu yang baru ya, yang tidak pernah orang melakukan. Kita coba-coba melakukan, perkenalkan bersepeda, olahraga bersepeda sambil naik gunung. Kami bersama teman-teman ya, Andi Tiar dan Bayu, kita bertiga pada waktu itu melakukan ekspedisi bersepeda ke puncak Gunung Bawakaraeng. Kita terinspirasi dari sebuah perjalanan itu, kalau tidak salah di Kilimanjaro ya, itu ada pendaki yang bersepeda, kami lihat di sana. Terus secara spontanitas juga kami juga menggagas, karena pada saat itu kontur Bawakaraeng memungkinkan ada rute yang bisa dilalui sepeda, tepatnya di Pandan Surabaya dengan di puncak itu bisa kita berkeliling-keliling naik sepeda. Dalam kondisi sekarang itu sudah tidak bisa lagi karena Pandan Surabaya itu kan sudah hilang di telan longsor. Pada saat itu ya spontanitas saja. Perjalanan Makassar saja ke Malino itu lebih banyak dorongnya, lebih banyak dorongnya. Apalagi dari Malino ke Lembana kan, yang memang penuh dengan tanjakan. Tetapi kita nikmati. Yang jelas perjalanannya pada saat itu mungkin ada semingguan. Jadi kita punya sejarah lomba gitu ya. Jadi trail Bawakaraeng Trail gitu ya, Bawakaraeng Trail 484
terus ada beberapa kegiatan, terus ada event yang terakhir itu jungle trekking. Jungle trekking sendiri itu 2003 sebenarnya, tetapi kemudian terlaksananya di 2004 karena sponsorship yang kita harus cari dan beberapa kendala teknis. Jadi itu hari di bulan-bulan nggak hujan gitu ya. Kira-kira bulan-bulan 7-8 itu nggak hujan. Hitungan kita di lokasi Bantaeng dan Malino. Tetapi ternyata hujan juga, gitu ya. Ya namanya alam, kita nggak bisa memastikan. Nah, proses penyiapannya itu kita melakukan 3 kali survei. Jadi 3 kali survei lokasi. Survei pertama itu membuat jalur, ya, membuat jalur lintasan dari Lombok Batang turun ke Lembah, naik ke Bawah Karaeng, turun ke Lembana. Nah, yang kedua survei itu pematangan. Jadi pematangan itu begini, kita sudah hitung dari waktu ke waktu, di mana kita harus camp, di mana potensi terjadinya trouble, gitu kan? Karena kita berhitung peserta ini kemampuannya 50% di bawah kemampuan kita. Kita selalu harus berhitung gitu. Nah, di mana potensi trouble, di mana kita evakuasi ketika terjadi trouble. Nah, yang survei ketiga itu baru kita pasang jalur lintasan. Nah, jalur lintasan itu pasang tanda, pasang string line, pasang panah, pasang badge kotak-kotak gini yang warnanya terang. Jadi kita ikat di pohon pita. Proses survei ini di Pandan Surabaya itu yang di punggungan Gunung Gunung Bawah Karaeng. Itu pertama rekahannya tidak sampai setengah meter. Itu 3 minggu kita lakukan survei. Survei kedua itu rekahannya sudah hampir 2 meter. Jadi lempung ini sudah masuk air, jadi ini sudah jadi tandon, sudah jadi gudang air. Kemudian survei ketiga kita sudah harus turun di lokasi. Jadi turun di rekahan ini sudah mau jatuh. Sebenarnya sudah mau jatuh tanahnya yang longsoran 2004 Bawah Karaeng itu sudah mau jatuh. Kenapa? Karena sudah lempung itu, kita jalan di atasnya dia sudah berair tanahnya. Hari lomba itu kita sudah mulai dari bawah Lombok Batang itu kita sudah kena badai. Saya sudah khawatir terjadi longsoran waktu itu. Ini sudah kemungkinan besar longsor. Kenapa? Karena tanahnya sudah goyang waktu kita lewat di survei ketiga. Nah, pas kita buat kegiatan di atas Lombok Batang itu peserta sudah kena badai. Jadi kita sudah kena badai sehingga kita harus turunkan semua ke lembah. Itu kan yang kita sudah kira-kira di sini kita punya klaster nanti ketika terjadi resiko pertama. Ya udah, kita sudah turunkan semua. Di bawah ini sudah ada yang persiapkan semua. Jadi kita ada 12 orang panitia di pengantaran, di pelepasan, dan di sweeper, dan di bawah di lembah, di puncak, gitu ya. Jadi kita sudah bagi pos pengamanan. Jadi ketika sudah kena badai kita giring turun sertanya semua, tetap dalam konteks lomba, gitu ya. Ada pos 1 melapor dan seterusnya. Nah, jadi kita camp, kita siapkan semua. Apa ada makanan yang peserta tidak siap makanannya kita bantu. Nah, ini kan tanggung jawab. Nah, sudah itu pagi kita lepas lagi peserta untuk naik ke puncak Bawah Karaeng. Ternyata badai lagi. Jadi dalam perjalanan ini naik ke atas kira-kira jam 11-12 sudah mau masuk di punggungan Bawah Karaeng dari Lombok Batang, itu kita kena badai. Dan di situ jalur yang memang paling berat di antara jalur penyeberangan. Karena sudah naik, kemudian kita harus lewat di titian jurang, ke kanan jatuh, ke kiri jatuh. Jadi nggak terlalu besar jalurnya. Nah, di situ karena kita melambat, tidak bisa cepat, kena badai, peserta drop. Hampir separuh peserta drop. Dari total 160 peserta. Jadi dari situ kita bagi sweeper.
kita bagi sweeper, di belakang 2 ada Tian, terus saya, karena saya ketua panitia gitu ya, saya harus bertanggung jawab, peserta masuk semua, ada saya dan ada satu dari teman dari Palu, itu sweeper. Sudah gitu semua kena badai, tinggal terakhir ada sekitar 8 orang, itu tidak boleh ditinggal. Nah itu ada di pos situ, ada di pos Makaya. Nah di situ namanya Makaya. Di situ dia, kita tinggal di situ, dibungkus parasut supaya tidak kena angin, tidak kena hujan. Tapi tidak bisa juga karena badai, anginnya kencang. Gitu kan. Kalau saya sudah tidak punya harapan, saya harus jalan sendiri minta bantuan dari puncak. Nah yang di puncak ini ada Bayu, kawan-kawan yang masih fresh. Jadi begitu mereka melihat saya dari jauh, kode, terus saya sudah nggak bisa segini kan, udah nggak bisa. Kita sudah KO. Mereka jemput ke Titian, itu dibawa sudah ditandu. Jadi diperiksa secara medis sederhana. Kebetulan ada teman kita dari Palang Merah, itu katanya sudah tidak ada. Begitu dibilang sudah nggak ada, orang sudah pada nangis. Bayangkan ratusan orang nangis di atas gunung. Ini yang ditandu sudah di la ilaha illallah. Orang udah berteriak, saya udah stres. Tapi harus tenang. Jadi begitu sudah la ilaha illallah, pas sampai di atas puncak Bawah Karaeng, tapi kawan-kawan sudah siap, sudah masak air, masukin di teples, gitu kan. Sudah masukkan tenda, yang lain bantu sterilkan teman-teman yang lain, kasih bangun semangatnya. Jadi riuh itu malam, kasih bangun semangatnya. Si Tari ini yang kita anggap sudah meninggal, masukkan ke tenda khusus, gitu kan. Nah, pengetahuan bertualang ini penting. Jadi air panas semua yang sudah dimasukkan di dalam botol-botol ini, yang Vaples kan tahan panas dia. Nah, itu dimasukkan ke dalam sleeping bag, dimasukkan ke dalam. Nah, setelah dimasukkan ke dalam, ada satu orang yang memang disuruh bergerak. Jadi Iwan itu dia punya badan agak besar, gitu ya. Dia punya badan agak besar. Dia disuruh bergerak terus untuk membangun panas tubuhnya, untuk menjaga daya tahan tubuhnya dan daya tahan panas tubuhnya. Sudah itu dikasih panas, diperiksa lagi masih belum ada. Iwan harus masuk satu sleeping bag berdua dalam keadaan telanjang. Ini tinggal pakai celana dalam. Si korban ini sudah diletakkan dalam sleeping bag. Dia masuk dan harus memeluk supaya panas badannya pindah. Ternyata lebih cepat pindah panas dalamnya antara manusia yang satu dengan manusia yang dingin daripada menggunakan peralatan. Begitu masuk ada sekitar 15-20 menit, si korban ini batuk. Begitu batuk semua orang takbir. Ngeri suasana itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu sudah Tari selamat, Allahu Akbar. Udah kasih makan cepat, kasih coklat batang, kasih minum hangat, terus kasih makan, kasih istirahat. Tenda panitia nggak boleh diganggu, kasih tidur. Nah dia tidur, pokoknya nggak boleh ada yang ganggu. Dia kasih tidur, dijagain. Kita di luar semua basah-basah nungguin nih apa-apa karena kita masih sehat. Nah itu yang sudah dinyatakan koma ya oleh kawan-kawan dari Palang Merah ini sudah nggak ada. Nah itu masih selamat di malam itu dengan teknik yang kita punya. Kebanggaan saya di Karisma itu pertama karena solidaritas di sana itu cukup kuat ya, di Karisma. Ikatan persaudaraannya itu cukup kuat. Terus kedua, gagasan-gagasan teman-teman untuk melakukan sesuatu yang terbaru di dalam kegiatan-kegiatan kepencinta halaman itu juga itu sangat bagus. Terus ketiga, sekat antara senior junior itu tidak ada.
cenderung itu hilang, tidak ada, jadi kita care di sana. Jadi memang ikatan kekeluarganya itu sangat besar. Di Karisma itu yang paling kuat itu kekeluargaan, luar biasa sekali, saling keluarga, saling maksudnya kalau menolongnya itu dalam kesulitan apapun itu luar biasa Karisma, keluarganya luar biasa, apapun itu pasti dengan support apa, maksudnya kayak kita punya ada masalah sama keluarga apa, terutama masalah finansial begitu, itu keluarganya Karisma luar biasa. Wah, sampai sekarang. Siapa yang mampu dia. Jadi pada saat dia setelah keluar dari SMA 1 itu dia mandiri menjadi sebuah klub organisasi mandiri, terus dari beberapa teman-teman PA itu datang berkecimpung, bergabung, disitulah menjadi Karisma Indonesia. Awalnya di situ pada saat itu tidak ada proses rekrutmen, jadi tidak ada sistem pengkaderan. Jadi ya siapa saja yang datang mempunyai minat yang sama, hobi yang sama, ya itu di situ melebur di situ. Nanti berjalan baru masuk dalam tahapan yang formal. Itu di sekitar tahun 89-an lah kalau tidak salah. Kalau saya kurang ya, mungkin berkisar itu awalnya di situ. Sampai dengan di tahun 90-an lebih, sebelum 2000. Kebetulan tetangga saya itu kan Karisma kadang pertama. Yang saya disodorkan formulir. Saya lihat ini ada pendidikan sekolah petualang. Nah, di situ punya sekolah petualang Karisma Indonesia. Hanya yang jadi masalah itu Karisma Indonesia itu apa? Saya tidak mengerti Karisma Indonesia itu apa. Makanya saya ikut aja ke sekretariat mendaftar apa. Kebetulan itu ada sekretariatnya di Kota Lempangan. Setelah itu 2-3 hari dari pendaftaran itu kita dibawa ke Maros. Disitulah mulai pendidikan dasarnya Karisma. Yang saya rasa waktu di pendidikan sekolah petualang itu memang pendidikannya keras melatih mental kita, tapi tidak pernah kontak fisik. Senior saya itu tidak pernah ada kontak fisik sedikit pun, semata-matanya mental, fisik. Tapi kalau senior yang ke saya itu maksudnya mendidik saya itu nggak pernah itu yang mungkin yang sekarang terjadi di tempat-tempat lain yang kontak fisik sampai terjadi korban itu. Kalau di Karisma sama sekali tidak. Hari pertama itu kita ke atas bukit, saya nggak tahu bukit apa, pokoknya malam lah kita ke atas bukit. Setelah makan malam, jam 3 kita dikasih bangun, disuruh turun dari bukit tanpa penerangan. Di situ sudah mulai kita kan namanya kita baru lihat kenal alam begitu gelap-gelap, kita turun sendiri ke bawah, sampai di bawah ketemu sungai. Kita pikir ya mungkin mau apa? Ternyata di sungai yang lumayan lah harusnya kita suruh nyebrang. Sampai ada beberapa teman di terhanyut, tapi kan ada kita punya senior yang sudah siap gitu. Kita menyeberang sungai. Selepas itu kira-kira menjelang pagi kita ke goa. Situ kekerasannya itu gila, kontak fisik, kitanya direndam di lumpur sebatas mulut. Jadi gitu. Ya, dibatasi dengan untuk nafas saja. Jadi saya itu kan luar biasa. Umur pada saat itu kan saya masih umur belasan, kaget begitu. Ada apa ini? Setelah dari situ, jadi ini baju tidak ada istilahnya kita pergantian apa, jadi mulai semalam nyebrang ke sungai itu sampai ke Kevin di Goa. Kita dari situ agak siang kita ke namanya itu jalur dulu di tebing situ belok bebek yang di Maros itu. Nah, kita latihan rock climbing sekian meter turun. Sore kita rock climbing di jembatan, ada jembatan yang harus sungainya itu di bawah. Jadi memang mental yang begitu yang kita diri gitu. Mati saya kira tidak, karena sebenarnya orang-orangnya masih ada, masih aktif,
kegiatan-kegiatan terkait dengan kepetualangan juga masih aktif. Cuman sudah berubah bentuk aktivitas. Ada beberapa yang memang lari ke lembaga swadaya masyarakat, ke NGO. Ada yang bikin perusahaan yang KATS itu, Karisma Adventure Tourism and KATS, Karisma Adventure Tourism Service. Jadi memang kita menyiapkan satu unit usaha. Kenapa harus menyiapkan satu unit usaha? Karena organisasi ini adalah organisasi hobi. Kalau tidak didukung dengan organisasi bisnis, kecenderungannya nanti dia akan mati beneran. Jadi harus ada organisasi bisnis yang memayungi organisasi hobi ini. Di Karisma Pencinta Alamnya akan tetap ada pada konteks menyalurkan hobi ke pencinta alamannya, terus kegiatan-kegiatannya yang akan di-backup oleh perusahaan itu. Ketika kita dirikan perusahaan juga banyak sekali order, banyak sekali yang ikut di kegiatannya KATS untuk kegiatan outbound. Itu sudah ada beberapa perusahaan yang kita outbound, dan itu sebenarnya menjadi sumber pendapatannya kawan-kawan juga yang masih aktif di organisasi. Jadi kira-kira gambarannya seperti itu. Berarti secara mendasarnya Om, Karisma sendiri sebenarnya tidak pernah mati, cuma dia merubah bentuk menjadi organisasi advokasi terhadap lingkungan serta. Iya. Nah, jadi misalnya saya ini masuk ke lembaga swadaya masyarakat namanya Lembaga Mitra Lingkungan, yang itu juga berawal dari Karisma Indonesia Mitra Lingkungan. Jadi tetap Mitra Lingkungan, Lembaga Mitra Lingkungan itu base-nya Karisma Indonesia. Orang-orangnya juga ada di dalam, orang-orang Karisma juga, yang pergi investigasi, yang pergi advokasi, yang banyak, ya saya hitung banyak berhasil lah advokasi lingkungannya di Sulsel ini. Nah itu orang-orang dari Karisma. Kenapa kemudian punya kekuatan Lembaga Mitra Lingkungan ini? Karena dasarnya juga adalah teman-teman dari pencinta alam yang punya kekuatan melakukan investigasi, melakukan perjalanan ke hutan gunung, gitu kan. Nah kalau yang lain-lain kan belum tentu bisa. Kalau misalnya dia dari mana, kemudian dari perusahaan masuk ke lembaga sosial, itu belum tentu punya kemampuan untuk melakukan investigasi. Tapi kalau dari kelompok pencinta alam, khususnya dari Karisma, itu sudah punya dasar. Jadi kita juga kan beberapa kali belajar dengan Greenpeace untuk meningkatkan pengetahuan investigasi dan seterusnya. Kalau sepanjang karirnya Karisma sendiri yang setelah berubah bentuk menjadi LSM lingkungan ini, kasus yang mana yang menurut Om yang paling sukses? Yang paling sukses dan besar itu ketika menutup illegal logging Iradat Puri sama Kendari Tunggal Timber. Kebetulan kami berempat, ya. Saya yang ke Mamuju, kawan saya Bayu yang ke timur, jadi yang ke Iradat ke Kendari Tunggal Timber. Nah ini kan perusahaan besar. Ini perusahaan punya pejabat negara, dijaga oleh militer, gitu ya, jaga militer. Kita ketemu orang-orangnya. Nah, tetapi karena kita ini masuk ke dalam menginvestigasi itu dalam konteks pendaki, itu kelebihannya ketika pendaki yang melakukan investigasi. Yang obrolan kita adalah obrolan-obrolan tentang gunung, tentang pendakian, pertanyaan ke pemilik usaha itu kita pendaki. Jadi kalau dia tanya-tanya, kita mau cari jalur, bikin ini dan seterusnya, mau buat latihan. Nah, tapi sesungguhnya pekerjaannya adalah investigasi. Iya, jadi kita juga investigasinya pakai peralatan-peralatan penunjang yang kemungkinan bisa merekam proses dan seterusnya, sehingga bukti kuat. Nah, ini yang kemudian kita advokasikan ke Dinas Kehutanan Provinsi, terus menyurat terus sampai ke Kementerian Lingkungan Hidup, waktu itu masih Endul Salim. Terus ada pendudukan di kantor kehutanan waktu itu. Nah, kemudian udah seminggu kita dudukin kantor kehutanan dengan menggerakkan semua pencinta alam dan LSM, teman-teman yang concern ke
lingkungan, kemudian dipelajari, ditunda, maksudnya ditutup sementara, kemudian kita minta untuk ditutup permanen. Ketika ditutup sementara, kita turunkan sama tim semua, sama orang lingkungan hidup semua, orang kementerian. Nah itu kemudian memang terbukti, gitu kan? Ada banyak kayu-kayu yang di luar ukuran yang sebenarnya tidak bisa ditebang untuk dimasukkan ke lokom untuk dijadikan kayu bantalan. Nah, dasar itu kemudian kita minta supaya ditutup. Ya. Yang kedua untuk konservasi hayati kita juga sama WWF, sama Yopi Tangkoko yang waktu itu kita lagi nemenin beliau di Karenta untuk studi tentang makaka maura dan makaka nigra. Jadi ya kita menemukan spesies ini, kemudian inilah yang menjadi bahan gerakannya WWF juga untuk memberikan dukungan membangun kawasan itu sebagai kawasan lindung, diperkuat. Di banyak data yang kita pakai untuk memperkuat pendokumentasiannya, untuk memperkuat diterbitkannya kawasan Kars itu menjadi kawasan lindung, termasuk data goa. Data goa itu kita bukan sekedar data goa, tetapi apa habitat yang ada di dalam goa itu yang kemudian harus dilindungi. Kan harus ada yang dilindungi untuk menjadikan satu kawasan sebagai kawasan konservasi. Nah, ketika ditemukan ada udang, ada ikan spesifik gini, nah itu yang kemudian didorong sebagai material yang harus dilindungi. Selain stalagmit, stalaktit, dan beberapa peninggalan budaya yang memang harus. Kemudian terbitlah peraturan terkait dengan perlindungan kawasan Kars Babul. Itu gambarannya itu. Jadi 2 poin itu menurut kita itu hasil kerja upaya berjalan dari teman-teman pencinta alam di Karisma Indonesia ke gerakan. Dulu suka mendaki gunung, terus camping di mana, terus penelusuran gua dan seterusnya, tapi kemudian kita merorientasi, ini kita harus bergerak nih, harus ada yang dilindungi nih. Kira-kira itu. Karena kecintaan. Pribadi ya pasti sangat bangga. Kenapa saya bangga menjadi bagian dari generasi Karisma? Hanya satu hal, Karisma berbeda dengan yang lain. Banyak kalau kita mau bilang komunitas pecinta alam yang lain, tapi kalau saya pribadi berpikir, saya menjadi anak dari bapak yang menjadi anggota Karisma itu sangat bangga. Kenapa saya bangga? Orangnya mungkin saya tidak biasa sebagai mendaki, tetapi seiringnya waktu saya perhatikan cerita-cerita begini, saya lihat, wah ini Karisma bukan sekedar mendaki, tetapi dia mempunyai konsep luas, mulai dari pemerhati lingkungan, mulai dari contohnya seperti turut andil dalam pembuatan Taman Nasional Sarau, mulai ekspedisi. Kalau saya berpikir orang dulu itu kalau uang susah ya. Kalau secara pribadi saya Karisma Indonesia Serikat Pecinta Alam tidak bisa dipisahkan dari sejarah pecinta alam yang ada di Sulawesi. Beliau termasuk di Panjat Tebing sendiri, mereka adalah pelopor Panjat Tebing yang ada di Makassar dan Sulawesi Selatan pada umumnya, apalagi gunung-gunung kan. Dia sudah terkenal, sudah melegenda dengan lembah karismanya, gua karismanya. Jadi ada beberapa yang sudah menjadikan tonggak sejarah untuk Karisma sendiri. Saya sebetulnya sangat menginginkan Karisma, jiwa-jiwa ritualan Karisma masih ada sampai sekarang. Namun sayang, yang sangat disayangkan, Karisma tidak ada regenerasi. Itulah mungkin yang saya pikir Karisma akan tinggal jadi sejarah kayaknya nantinya, karena tidak adanya regenerasi. Beda ya dengan mungkin semisal mungkin kalau saya ambil pandangan mungkin di Jawa, di Bandung sana dengan nuansa tetap
ada regenerasi. Seperti itulah. Kalau saya karisma Indonesia Serikat Cinta Alam itu petualangannya rasa memilikinya yang sekarang yang tidak dimiliki oleh teman-teman pecinta alam sendiri. Betul-betul dia memiliki bahwasanya ini adalah lembaga saya, ini adalah keluarga saya, ini adalah hidup saya. Itu yang tidak yang kurang dimiliki oleh generasi-generasi berikutnya. Rasa persaudaraannya sampai-sampai ada semboyan, ada simbol yang lain, saudara, mesti tak saudara. Jadi itu yang mungkin yang harus kita komitmenkan bahwasanya karisma bukan persaudaraan bukan hanya di gunung saja, tapi dia ikat simpul persaudaraan dunia dan akhirat. Karisma Indonesia bersaudara bercita saudara. Kode etik pencinta alam se-Indonesia. Kode etik pencinta alam se-Indonesia. Pencinta alam Indonesia sadar bahwa alam beserta isinya adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Pencinta alam Indonesia sadar bahwa